set the fire burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Farik, Bapak Frizon selaku trainer dari kantor pusat, Bapak Badruzzaman selaku pimpinan kita perwakilan Pekalongan, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur setelah beberapa hari kita tidak bertemu, sekarang kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sehat semua? Masih semangat? Sudah konsentrasi? Siapa kita? Sukut! Pekalongan! Terima kasih. Terima kasih. Sebelum menyampaikan materi, ini saya akan menggambarkan sesuatu. Dalam pekerjaan di perwakilan Pekalongan ini, suatu perwakilan, kita itu diibaratkan sebagai pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu apa? Ada penjaga, ada penyerang, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Di sini diperlukan suatu kekompakan tim. Benar kan? Ada penjaga gawang, ada striker. Kira-kira penting mana penjaga gawang sama striker? Betul sekali, hebat. Tepuk tangan tuh Mas Sugi. Saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan keadministrasian. Banyak definisi administrasi dari pakar-pakar ahli administrasi. Setelah saya rangkum, saya dapatkan administrasi itu intinya tertib. Perlukah kita tertib? Perlu. Ketertiban itu suatu hal yang akan memperlancar pekerjaan. Contohnya tertib gudang. Tertib gudang itu contohnya stok rokok. Bagaimana di atas stok rokok itu dikumpulkan jadi satu, tidak dipilah-pilah per brand. Kesulitan tidak panjenengan? Nah, makanya di sini perlu ketertiban. Ketertiban ini akan membuat kita lancar. Lancarnya bagaimana? Kita akan mudah mengambil brand-brand yang kita inginkan. Biar lancar. Setelah lancar, tujuan kita akan mudah. Kalau sudah dipisah per brand kan otomatis kita mudah untuk mengambil. Nah, kalau sudah mudah, akhirnya kita senang, kita puas, kita bangga dengan apa yang kita dapatkan. Itu contoh tertib gudang. Contoh tertib sales, menyiapkan, semisal SPM, menyiapkan material. Materialnya apa? Seperti box, disiapkan kondisi kendaraannya. Perlu ketertiban. Kalau tidak disiapkan, nanti akhirnya tidak seperti yang di atas tadi. Tidak lancar di perjalanan, tujuannya terganggu, ada gangguan, dan akhirnya kita tidak mendapat kepuasan, kesenangan, yang mengakibatkan
terganggunya penjualan. Nah, ini contoh tertib sales. Tertib driver, contohnya apa contohnya? Siapa yang bisa mengasih contoh? Mas Ugi barangkali. Persiapan mobil, Betul, terus. dipanasi, Terus. kontrol, Betul. Lagi. Nah, ya, lainnya coba. Mas Indra barangkali. Nah, oke, itulah ketertiban yang berhubungan dengan ketertiban. Sekarang hubungan kerja. Hubungan kerja, admin itu diibaratkan penjaga gawang yang selalu menyuplai, melayani untuk teman-teman semuanya, mulai dari pimpinan, korlap, terus sales drop, sales kanvas, SPM dan RU, itu semuanya yang melayani admin. Nah, jadi di sini minta untuk kerjasamanya, bagaimana supaya admin ini tidak keteteran untuk menjalankan tugasnya. Kita harus bersinergi, saling membantu. Contoh admin dengan korlap. Admin memenuhi apa yang diminta untuk Pak Korlap. Contoh, bikin kesepakatan kerja, terus surat pengajuan ban, dan rutinitas lain yang sudah setiap hari kita lakukan. Ini contoh dengan korlap, contoh dengan sales drop, melayani, mengasih nota, terus mempersiapkan hal-hal lain yang perlu diminta oleh drop. Nah, untuk drop ini ada perlakuan khusus, maksudnya khusus dalam dropping, bukan keistimewaan pekerjanya, bukan. Dropping, ini kemarin saya dapat teguran mengenai pembayaran yang make kospin jasa untuk Pak Anton sama Pak Fauzan, tolong perhatikan ya. Nanti ke depannya itu tidak boleh. Ini dikasih tenggang waktu berapa Pak? 3 bulan. Nanti dikasih surat resmi, sebelum dikasih surat resmi disampaikan secara lisan. Diupayakan supaya kospin jasa diganti dengan BG yang punya badan hukum kuat. Tuh. Terus piutang, nota hutang toko. Nota hutang toko itu nanti ke depannya bisa dimulai minggu depan, mulai Senin. Biar kita mengacu kepada tertib ini tadi, petugas drop, Pak Anton, Pak Fauzan yang mau meminta nota hutang toko, membuat catatan, nanti dikasih buku, membuat catatan bon hutang toko. Sebelum diambil, direkap, dijumlah, ada berapa toko, baru diserahkan, nanti ditandatangani panjenengan sendiri, sales, admin, sama Pak Korlap. Nah, ini diantara kerjasama admin sama sales drop. Terus sales kanvas, sama. Sales kanvas ini SKM itu berhubungan dengan, karena punya partner kerja, ya, punya partner kerja, driver istilahnya, itu harus saling membantu, saling mengisi. Jangan sampai ada pasangan ini diibaratkan suami istri, harus romantis. Nah, terkadang ada bentrok dikit, ada ganjilan-ganjilan, itu hal yang biasa. Tapi harus diselesaikan, kalau ada masalah, harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Jangan sampai terjadi kepanjangan, bahkan sampai bentrok fisik. Saya dengar di perwakilan lain itu, nyampe ada yang berantem. Alhamdulillah di Pekalongan semuanya baik-baik saja. Untuk ya ini untuk kanvas, terus untuk
SPM ini hubungannya dengan Pak Danru. Dimohon untuk semua teman-teman SPM, apa materi yang dikasihkan oleh Pak Danru dijalankan dengan baik. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua, terutama diri panjenengan sendiri. Tentang kalau kita bisa mencapai target kan kita sendiri senang, terus perwakilan senang, perusahaan juga senang. Ini sistemnya kan dari Pak Trainer mengasih materi kepada Pak Korlap kepada Pak Danru. Nah, ini nanti Pak Danru menyampaikan ke panjenengan semua. Jadi nanti bisa dijalankan dengan baik. Nah, itu. Artinya banyak sekali materi yang akan saya sampaikan. Tapi ini nanti terkait dengan kerjanya kesiangan, nanti masih ada tambahan materi motivasi dari Pak Dadrus. Kalau saya sampaikan semua nanti ya 4 hari kayak waktu saya di Kudus. Apa jenengan setuju diliburkan 4 hari, setuju tidak kira-kira? Wah, setuju kabeh itu. Jangan. Cukup diwakilkan saya saja. Ya. Suka dukanya sudah dijalani oleh Pak Admin. Nanti jenengan tidak usah ikut-ikut. Nanti nek jenengan kepengen libur 4 hari, tak didik secara militer, siap tidak? Pasti tidak siap. Oh ya, Wah ya, sorry bro. Bisa diambil Pak nanti tenang. Sesi terakhir. Pertanyaan yang luar biasa ini. Ini salah satu contoh mengingatkan ini. Ini baik ini. Kita itu tim harus saling mengingatkan. Oh, Pak Santika dari Kudus tidak bawa jajan. Bagus. Oke, next kita lanjut ya. Mengenai punishment itu sifatnya internal. Banyak yang mengarah ke admin. Jadi tidak usah saya sampaikan di sini. Intinya semua itu dari apa yang saya dapat dari selama meeting di kantor pusat itu, menguatkan untuk apa? Bekerja dengan ulet, dengan tangguh, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Intinya itu. Dari sesi terakhir kemarin, kita semua admin dikumpulkan untuk berkomitmen. Nah, di sini saya juga akan mengajak teman-teman semua untuk berkomitmen bersama-sama. Nanti kita baca, ditirukan. Tolong ada yang baca yang suaranya keras. Pak Andri mewakili Pak Danru, tolong berdiri nanti dibaca. Bacanya kayak berdiri, beda apa-apa. Yang suaranya kenceng. Bacanya jangan ngebut, pelan-pelan. Kami berkomitmen siap bekerja dengan baik, jujur, dan tanggung jawab. Pak Adri, tidak apa-apa Pak Adri. Masih Pak Adri. Nanti ditirukan ya. Biar kompak. Siap? Bisa dimulai? Kami berkomitmen siap bekerja dan dengan baik, jujur dan tanggung jawab, menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Oke, terima kasih. Setelah Anda semua berkomitmen, panjenengan semua harus siap menjalankan apa yang sudah Anda baca dengan komitmen ini. Kita semua berpotensi salah. Semua, masuk saya sendiri banyak melakukan kesalahan. Tapi
dengan komitmen ini, mari kita berusaha bersama-sama bagaimana kita untuk menuju kebaikan. Nah, itu kan prosesnya step by step. Istilah kerennya itu step by step. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kebetulan kemarin sesi terakhir didatangi oleh Direksi Distribusi Bapak Haji Helmi Tas Anwartono. Apa yang disampaikan? Ya singkat, bekerjalah dengan jujur, amanah, dan tanggung jawab. Itu dalam Islam ini pun diajarkan suatu kejujuran dan amanah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan motivasi dari Bapak pimpinan kita, Bapak Badruzzaman. Dari saya, apabila ada penyampaian yang kurang dipahami, kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, akhirul kalam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.